Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, Ibu dosen dan teman-teman yang saya hormati. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Aulia Putri yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi hari ini yang berjudul ukuran kecenderungan memusat dan ukuran penyebaran. Dan adapun teman saya yaitu Nurul Faizatun Nida. Baik, untuk mempersingkat waktu, materi akan disampaikan oleh teman saya yaitu Nurul Faizatun Nida. Kepada Nida saya persilahkan. Baik, terima kasih Aulia Putri. Yang pertama itu ada ukuran kecenderungan memusat. Merupakan ukuran pusat atau lokasi pusat. Ukuran ini menggambarkan seluruh rangkaian data dengan satu nilai yang mewakili bagian tengah atau pusat distribusinya. Kemudian ada mean atau rata-rata. Rata-rata adalah jumlah semua nilai data dibagi dengan banyaknya data. Ini sering digunakan ketika distribusi data relatif simetris dan tidak ada nilai ekstrim yang terlalu mempengaruhi hasilnya. Kemudian ada median. Median adalah nilai tengah dalam suatu kumpulan data yang telah diurutkan. Untuk menentukan median, data harus disusun dari yang terkecil hingga yang terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah. Jika genap, mediannya adalah rata-rata dari dua nilai tengah tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu dataset. Kita beberapa kasus mungkin ada lebih dari satu modus, atau bahkan tidak ada modus sama sekali jika semua nilai muncul dengan frekuensi yang sama. Kemudian ada kuartil. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Terdapat 3 titik pembagi. 1. Q1 atau kuartil pertama membagi 25% data rendah. Kedua, Q2 atau kuartil kedua membagi 50% data median dari data yang sudah diurutkan. 3. Q3 atau kuartil ketiga membagi 75% data terendah atau menyisakan 25% data tertinggi. Kemudian ada desil. Desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama. Terdapat 9 titik pembagi. D1 atau desil pertama membagi 10% data terendah. D2 desil kedua membagi 20% data terendah dan seterusnya sampai D9 yang memisahkan 90% data terendah. Kemudian ada persentil. Persentil terdapat 99 titik bagi. P1 persentil P50 atau persentil 50 sama dengan median atau 50% dari data. P99 atau persentil ke-99 membagi 99% data terendah dengan hanya 1% data tertinggi yang tersisa di atasnya. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada Aulia Putri. Baik, selanjutnya pemaparan materi akan saya lanjutkan, yaitu ukuran penyebaran. Ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan
nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Ukuran penyebaran data yaitu ada 3. Yang pertama, range atau jangkauan, simpangan rata-rata. Yang ketiga, ada varian. Nah, yaitu ada range atau jangkauan, jarak penyebaran data antara skor terendah dengan skor tertinggi. R yaitu data tertinggi sampai data terendah. Contoh, tentukan range-nya dari data 10, 6, 8, 2, 4, 14, 17. Yang jawabannya R yaitu 17 strip 2 sama dengan 15. Yang kedua ada simpangan, selisih atau simpangan dari masing-masing skor atau interval dari nilai rata-rata hitungnya atau mean. Yaitu ada simpangan positif, simpangan yang berada di atas nilai mean-nya. Yang kedua simpangan negatif, simpangan yang berada di bawah nilai mean-nya. Selanjutnya ada varians. Definisinya rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap data terhadap rata-rata hitungnya. Yaitu varian dapat menjelaskan homogenitas suatu kelompok. Kemudian semakin kecil varians, maka semakin homogen data dalam kelompok tersebut. Selanjutnya dan sebaliknya, semakin besar varians, maka semakin heterogen data dalam kelompok tersebut. Yang terakhir, varians dari sekelompok data sampel dapat dihitung dengan menggunakan rumus. Baik, selanjutnya materi dari kita sudah berakhir di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan menghitung nilai. Nah, yang pertama itu ada mean, median. Seperti yang tadi udah dijelasin kan, mean itu adalah nilai rata-rata. Kalau di Excel itu rumusnya sama dengan kemudian average. Nah, kurung buka, tinggal kalian blok dari data sini ke bawahnya ya. Oke, kemudian tutup kurung lagi, enter. Nah, sudah terlihat kan di situ nilai meannya itu 7,6. Kemudian kita menghitung median. Median itu adalah nilai tengah atau salah satu ukuran pemusatan data. Nah, jadi caranya itu sama dengan nah, lagi kayak tadi terus diseret ke bawah. Oke, kurung tutup, enter. Mediannya itu 7,5. Nah, kemudian kita menghitung modus. Modus itu nilai yang sering muncul. Caranya sama dengan kita rumusnya itu sama dengan mode kurung buka, di blok lagi data yang ini dari atas ke bawah. Udah, kemudian kurung tutup sama dengan, nah modusnya itu 9. Jadi hasil data ini itu dari data yang ini, meannya 7,6, mediannya 7,5, dan modusnya 9.
Baik, di sini kita akan menghitung kuartil, desil, dan persentil. Tapi data nilainya ini diurutin dulu dari yang terkecil ke terbesar. Pertama kita blok dulu. Nah, kemudian ke yang ini. Nah, tinggal dari yang kecil ke yang besar. Oke, sudah. Langsung aja cara ngitung. Kuartil yang pertama itu sama dengan kuartil. Nah, terus di blok ininya nilainya. Oke, titik koma. Atau kalian bisa pakai koma, bisa pakai titik koma. Karena di sini kuartil 1, berarti pakai yang 1. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, cara kuartil kedua pun sama dengan kuartil nah, terus di blok juga ininya nilainya. Oke, titik koma. Nah, berarti ini kuartil yang kedua kan? Berarti pakai yang kedua. Nah, kemudian tutup kurung, enter. Nah, yang ketiga pun sama, nggak beda jauh. Sama dengan kuartil. Kemudian di blok lagi nilainya sampai bawah. Sudah. Titik koma. Nah, di sini karena kuartil yang ketiga, berarti kita pakai yang ketiga. Yang ini. Oke, tutup kurung, enter. Nah, di sini udah ketahuan nilai kuartilnya itu udah semua. Kemudian kita ke persentil. Persentil itu membagi kumpulan data yang telah diurutkan menjadi 100 bagian yang sama. Oke, di sini kita rumusnya sama dengan persentil. Nah, di blok lagi sama. Maaf, di blok lagi. Di blok lagi datanya. Terus sampai bawah. Nah, udah. Terus pakai titik koma lagi. Karena persentil itu per 100, karena di sini ditanyanya persentil 10, maka 10 per 100. Kemudian tutup kurung. Sama dengan, nah, persentil ke 10 sudah kelihatan tuh 6,1. Nah, persentil ke 20 pun sama rumusnya, sama dengan persentil. Nah, terus pakai data ini lagi, kita blok lagi sampai bawah. Kemudian titik koma. Nah, di sini yang ditanyain kan persentil ke 20. Berarti 20 per 100. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini persentil 50. Rumusnya sama, cuman bedanya di pernya aja ya. Di blok dulu. Nah, terus sampai bawah. Oke, titik koma. Di sini ya kita pakai 50 per 100. Kenapa 50? Karena di sini yang dicari persentil 50. Jangan lupa tutup kurung, kemudian enter. Nah, persentil udah semua. Oke, kita sekarang ke desil. Karena di Excel, rumus desil itu nggak ada, jadi kita pakai rumus persentil. Cuman bedanya kalau persentil kan per 100. Kalau desil itu per 10. Jadi rumusnya sama dengan persentil. Kemudian datanya kita blok lagi nilainya pakai titik koma. Nah, yang di sini ditanyanya desil 2, berarti 2 per 10.
kemudian tutup kurung, enter. Nah, sekarang ini yang ditanya desil 4, berarti rumusnya sama dengan persentil. Nah, datanya kita blok. Oke. Terus kemudian titik koma. Di sini kita pakai 4/10. Jangan lupa tutup kurung. Terus kemudian enter. Oke. Jadi di sini kita udah ketahuan kan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, desilnya, persentilnya. Kalau desil itu per 10, kalau persentil itu per 100. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara mencari rank atau jangkauan, kemudian ada varians juga. Tapi di sini kita dengan menggunakan metode yang cepat. Tapi di tutorialnya kalian nggak kelihatan. Pokoknya kalian ke data, kemudian ke data analisis. Nah, di sini nanti muncul nih, ada kalian pilih yang deskriptif statistik. Kemudian kalian oke. Nah, ada input rank. Kalian pilih yang kayak tabel sebelahnya itu. Kemudian di ini nih, di blok datanya, data nilainya kayak gini. Oke. Nah, kemudian tinggal pencet lagi. Sebelahnya itu kayak tambang tabelnya gitu. Nah, kemudian di bagian output rank, kalian pilih lagi sebelahnya yang kayak tabel. Nah, kemudian kalian posisikan maunya kalian naruh di mana untuk hasilnya. Nah, kita taruh di sini aja ya, di G3. Kemudian kalian pencet lagi tanda tabelnya, di situ ada. Nah, kemudian jangan lupa bagian labels in first row di checklist, sama di summary statistiknya juga di checklist. Nah, kemudian baru diklik OK. Nah, di sini keluar. Sudah mencakup semuanya, sudah ada median. Bisa kalian lihat sendiri ya. Nah, di sini ada median, ini juga udah ada median karena sebelumnya kita udah ngitung. Di sini ada median, di sini pun ada median, di sini ada mode itu modus sudah ada. Nah, yang kita cari itu adalah rank. Ranknya itu adalah 3. Ini ranknya 3. Nah, kemudian ada sampel variance. Nah, ini varians. Nah, itu ada 1, sekian. Nah, oke. Ini bisa dilihat mediannya sekian, ini juga sekian, sama kan mediannya juga, mediannya juga sama, modusnya juga sama. Ini ditandain biar kelihatan. Sebentar, kita tandain dulu. Nah, sudah deh. Di sini sampel variannya udah ketemu, ranknya juga sudah ketemu. Median, median, modus. Kemudian di sini ada kuartilnya pun tadi kita sudah ngitung, desilnya juga kita sudah menghitung, persentilnya juga sudah menghitung.